Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Atika Rusmini. Oke nak, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laporan sederhana. Oke, apa sih laporan sederhana? Oke, kita lihat ya. Laporan adalah bentuk rangkuman formal dari sebuah penelitian atau investigasi yang dibuat secara singkat dan jelas. Oke. Bagian-bagian laporan itu yang pertama mengandung from, to, and that. Hal ini untuk menjelaskan siapa yang menulis, siapa objek yang ada dalam bacaan, dan kepada siapa laporan ini diberikan. Selain itu, tanggal dibuatnya laporan juga tidak kalah penting ya untuk sebuah dokumentasi laporan sederhana. Oke, next. Judul laporan. Selain itu, tak kalah penting untuk menuliskan judul sebuah laporan atau subjek dari tulisan kamu. Hal ini digunakan untuk memudahkan orang yang membaca untuk memahaminya. Oke, bagian awal. Bagian paling penting dalam laporan adalah perkenalan atau introduction. Bagian ini menjelaskan apa yang diminta pada penulis, sekaligus mencantumkan siapa yang meminta laporan ini. Selain itu juga dituliskan tenggat waktu laporan ini kapan diberikan atau dibuat. Okay. Bagian kedua yaitu lebih lanjut lagi, ini merupakan bagian pembuka. Penulis juga memaparkan tahapan yang telah dilakukan selama menyusun laporan atau melakukan eksperimen. Semuanya dipaparkan untuk menjembatani orang mengerti metode apa yang digunakan dalam pengumpulan laporan ini. Ya, bisa observasi, wawancara, dan lain sebagainya sebagai contoh. Okay. Nah, ini bagian yang paling penting adalah temuan atau hasil laporan itu sendiri ya. Bagian ketiga adalah yang terpenting dalam sebuah laporan berisikan temuan atau finding. Bagian ini harus menjadi yang paling jelas dan padat. Berisi karena di sini lah semua temuan penting diutarakan, mohon maaf. Biasanya bagian temuan ini lebih panjang dibandingkan bagian yang lainnya, karena tentu saja ini kan memuat badan dari laporan itu sendiri ya nak ya. Oke, selanjutnya bagian dari akhir sebuah laporan seperti biasa. Sebuah laporan itu harus mengandung kesimpulan, di mana penulis merangkum semua yang telah diperolehnya berdasarkan data yang ada. Yang selanjutnya adalah saran, penulis bisa memberikan rekomendasi personal atau pendapat pribadi ya terkait isu yang diangkat. Tentunya ini berisi tentang eksperimen yang harus nyambung ya dengan eksperimen yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah bagian penutup. Di bagian akhir, laporan akan mengandung nama penulis dan statement seperti tanda tangan. Biasanya bagian ini dituliskan di bagian kiri sebuah laporan. Oke, sampai sana bagaimana? Nah, yang terakhir adalah contoh laporan sederhana itu sendiri. Berikut Ibu perhatikan ya, sini ada bagian dari laporan, contohnya laporan itu seperti apa. Di sini ada ya, ada from, to, that, ya, isinya. Di bagian akhir juga ada, dan yang paling ini ada regard juga ya, tanda tangan. Oke, that's all my student. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.